Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kedaulatan Rakyat, jumpa lagi kita dalam talkshow Kedaulatan Rakyat bekerjasama dengan Satgas COVID-19. Kali ini kita akan mengupas terkait dengan pandemi COVID-19. Pandemi ini ternyata berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Saat ini, topik yang kita bahas bagaimana para ibu hamil ketika masuk dalam pandemi COVID-19. Tentu ada risikonya. Nah, kita mau nanya sebetulnya kepada narasumber yang sangat kompeten terkait dengan hal ini, bagaimana sebetulnya pandemi COVID-19 bagi para ibu-ibu. Nah, telah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Taufik Rahman Alkaf, spesialis kandungan, SPOG. Nah, beliau berasal dari Universitas Alma-Ata. Jadi beliau adalah dosen kebidanan. Nah, kita sapa dulu Bapak Dr. Taufik Rahman yang sudah berada di tempat beliau secara virtual. Assalamualaikum Pak Dr. Taufik. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Sehat selalu Pak Dokter. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami sebetulnya mengangkat ini menjadi topik menarik, yang sebetulnya menarik ya bagi masyarakat, karena beberapa hari lalu kita ada diskusi terkait dengan ketahanan keluarga. Dalam satu diskusi itu, Kepala BKKBN, yaitu Dr. Hasto, itu menyampaikan himbauan. Salah satu himbauannya adalah agar selama pandemi COVID-19, hendaknya para ibu-ibu yang sudah menikah itu jangan hamil dulu, ditunda dulu, karena ada risiko yang akan dihadapi ketika hamil di saat pandemi. Nah, sebetulnya kita melangkah apa risikonya, sebetulnya apa sih yang mungkin bisa dikupas yang mendasari kenapa para ibu-ibu itu atau para wanita itu hendaknya tidak hamil dulu. Mungkin ada faktor apa yang menjadi ancaman ketika hamil. Kita ungkap dulu terkait dengan itu, mungkin sebuah ancaman itu. Bagaimana Pak Dr. Taufik mengenai himbauan tersebut? Mungkin bisa dikupas kenapa alasan tidak boleh hamil selama pandemi. Ya, saya sangat setuju sekali ya Pak ya, dengan sebaiknya saran dari Bapak Kepala BKKBN kita ya, Dr. Hasto Wardoyo, kebetulan beliau juga guru kami ya. Nah, memang disarankan memang untuk wanita ini sebaiknya menunda kehamilannya selama pandemi COVID ini. Ya, tentu saja kenapa? Karena pada wanita hamil daya tahan tubuh itu akan menurun secara relatif. Begitu. Daya tahannya akan menurun ya? Iya, secara relatif daya tahan tubuh wanita hamil itu tidak akan sebaik wanita yang tidak sedang hamil. Jadi faktor dasar itu adalah daya tahan. Pada daya tahan itu kan sangat penting untuk melawan infeksi ya. Infeksi virus tersebut virus ya. Corona betul. Sehingga memang sebaiknya disarankan untuk tidak hamil. Nah, oke, jadi faktor utamanya yang paling mendasar itu ya kelemahan penurunan daya tahan. Betul, betul. Ini kalau ternyata dia sudah nggak ibaratnya sudah deadline dia untuk hamil, sudah waktunya memang keburu nanti celak tua, apa sudah belum punya anak nih, atau sudah terlanjur hamil. Nah, ini mungkin perlu bagaimana caranya supaya yang terlanjur hamil ini bisa menghindari risiko-risiko tersebut. Satu, tadi kan masalah daya tahan. Apa supaya mungkin daya tahan bisa diatasi, kait mungkin peningkatan daya tahan, mungkin kiat-kiatnya barangkali Pak Dokter.
Ya, untuk ibu yang sudah terlanjur hamil, nah ya wajar lah Pak, kan lockdown 2 minggu ya. Jadi pemeo kami dokter kandungan adalah lockdown 2 minggu, 9 bulan lagi kita yang berjibaku begitu. Oh, Iya. Jadi itu adalah hal yang wajar ya, apalagi untuk suasana yang seperti ini, udara juga mendukung, dingin-dingin, hujan ya. Oke. Nah, tentu saja kiat-kiatnya yang pertama adalah dengan memaksimalkan nutrisi untuk asupan tubuh pada wanita hamil tersebut. Ya, makannya dijaga, jangan sembarangan. Terus kemudian juga menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, contohnya yang sekiranya akan memperparah penurunan daya tahan tubuh. Contoh ibu hamil ya kalau bisa jangan hujan-hujanan gitu. Ya, sebisa mungkin. Terus bepergian yang tidak perlu juga dihindari. Vitamin ya diminum. Terus kemudian bisa juga dengan berolahraga secara sewajarnya. Itu juga salah satu. Jadi yang pertama tadi adalah kita menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu yang berpotensi untuk menurunkan daya tahan tubuh. Yang kedua menjaga asupan nutrisi. Yang ketiga dengan mengkonsumsi vitamin yang sudah dianjurkan. Begitu Bapak, mungkin untuk sebagaimana wanita-wanita hamil. Karena kalau hamil muda itu pastinya muntah-muntah, masalahnya di situ, nutrisi kurang. Nah, kalau hamil pertengahan, sembarang pengen dimakan, itu juga malah justru menurunkan daya tahan tubuh. Nah, kalau hamil tua, biasanya sudah bosan di rumah, pengen jalan-jalan. Nah, itu kadang-kadang juga malah berpotensi membahayakan diri sendiri. Begitu Bapak mungkin. Ya. Demikian tadi penjelasan singkat dari Pak Dr. Taufik, ya, para sahabat kedokteran rakyat. Sudah hadir nih di secara virtual di salur Zoom. Cukup banyak nih yang hadir. Silakan kalau nanti mau bertanya, mungkin tombol raise hand yang di jalur Zoom ya. Kemudian untuk jalur YouTube, channel YouTube Kedaulatan Rakyat, silakan memberi komen atau memberi pertanyaan di link YouTube Kedaulatan Rakyat. Pak Dokter, kayaknya ini perlu penjelasan lebih lengkap terkait dengan risiko-risiko yang dialami ketika hamil di masa pandemi. Betul. Kalau bisa dijelaskan lebih rinci, nggak apa-apa panjang, supaya masyarakat atau peserta talkshow ini bisa lebih memahami. Ya, kebetulan memang saya sudah membawakan beberapa kuliah ya, yang kebetulan juga saya ambil langsung dari induk organisasi kami mengenai gejala-gejala bahayanya dari severitas dari COVID itu sendiri ya. Mungkin kita bisa lihat ini adalah table untuk berat ringannya gejala klinisnya ya. Kalau pada pasien dengan gejala asimptomatik yang gejala ringan biasanya bahkan tanpa gejala, kita sering menyebutnya sebagai OTG, orang tanpa gejala. Nah, kalau yang ringan mungkin ada demam ringan, batuk ringan dan pilek. Sedangkan untuk gejala sedang dia demamnya sudah mulai tinggi, sesak nafas yang ringan serta batuk yang berat. Nah, kalau sudah gejalanya berat bisa kita lihat di sini ada kesulitan bernafas, sesak nafas dan hipotensi serta batuk berdarah. Oke, mungkin slide berikutnya bisa. Ya, jadi nah ini kalau kita beberapa ini yang kita pakai ya. Jadi kalau sebenarnya kita harusnya sampaikan ini untuk ANC pada tenaga kesehatan. Nah, kalau pada umum, jadi memang kenapa sekarang kok saya katakan udahlah kita terbuka saja. Tidak ada dusta di antara kita kan begitu. Jadi bahasanya adalah sama-sama tahu. Jadi kenapa kok ibu hamil itu disarankan untuk rapid, disarankan untuk swab. Ya kita saling menjaga. Kalau sudah kena, ya sebisa mungkin kita menjaga tidak boleh menularkan kepada orang lain. Nah, tenaga medis ini kan juga disatakan sebagai aset negara ya. Jadi kalau sampai tenaga medisnya nggak ada lah, yang mau nolong siapa kan begitu. Jadi kita saling menjaga. Nah, sementara COVID sendiri ini bukanlah sesuatu hal yang ditakutkan, tapi diwaspadai.
memang gejalanya mengerikan, tapi namanya virus kita tidak tahu wujudnya. Nah, intinya adalah kita menjaga diri. Terus kemudian kita ikutin kepentingan-kepentingan. Contoh di sini kita lihat untuk kunjungan antenatal. Kalau dulu pada wanita hamil, terutama hamil awal, kita tiap 4 minggu sekali itu kunjungan antenatalnya. Sekarang mulai disedikitkan dan mulai perbanyak juga kunjungan virtual. Nah, jadi mungkin untuk saat ini telemedicine itu sangat memegang peranan penting. Ya, salah satu contohnya yang kita lakukan sore ini, siang ini ya, masih siang ini, oke. Siang ini yaitu dengan telemedicine, ini salah satu bentuk telemedicine, yaitu penjelasan kepada masyarakat umum bahwa memang tidak selalunya wanita hamil itu harus ketemu dengan bidan, ketemu dengan dokter. Mungkin bisa via WA kalau ada keluhan. Kalau nggak ada keluhan ya udah, mending di rumah jaga kondisi. Nah, itu. Jadi di sini memang ini oke, bisa kita lihat ANC yang pertama itu screening. Memang trimester 1 screening. Mohon maaf, slide berikutnya. ANC pertama screening faktor risiko. Ya, ini untuk janji temu atau terintegrasi anamnesa melalui telepon ya. ANC biasa, penilaian dasar. Nah, terus nanti ini akan sekali saja atau 2 kali jika memang ada keluhan. Nah, kemudian setelah trimester 2, nah, baru nanti disarankan untuk lebih jaraknya cukup panjang. Jadi bukan seperti dulu. Kalau dulu kan kita trimester 1 1 bulan sekali, trimester 2 2 minggu sekali, trimester 3 1 minggu sekali. Nah, ini sekarang ada yang sedikit yang berbeda. Nah, pemilihan dasar memang membutuhkan pertemuan langsung yang diatur bersamaan dengan pemeriksaan maternal lain. Nah, suplementasi tetap diberikan. Nah, kalau sudah di atas 28 minggu, nah ini ibu hamil mulai menghitung mandiri gerakan janin. Ya, nah oke. Next. Nah, untuk kebijakan screening itu tergantung zonasi dan kebijakan lokal daerah ya. Saya membandingkan 2 daerah yang berdekatan, yaitu Jogja sendiri, Sleman sendiri. Nah, itu menggunakan rapid test, ada yang mewajibkan swab ya. Nah, memang untuk guideline-nya itu untuk penegakan diagnosis coronavirus itu dengan swab ya. Nah, tapi tetap mengikuti kebijakan daerah masing-masing. Nah, kita juga perlu ingat bahwa rumah sakit rujukan itu untuk saat ini sudah mulai penuh. Nah, sehingga gimana? Tadi memang senada, kalau bisa ya jangan hamil, kalau terpaksa hamil ya jaga kondisi. Nah, oke. Nah, ini hasil screening COVID tadi juga dicatat, dilampirkan di buku KIA. Nah, kalau memang ibu ini sudah terkonfirmasi COVID-19, COVID-19, proses persalinan harus dilakukan di rumah sakit rujukan. Ya, jadi di mana di tempat situ memang sudah disiapkan untuk pertolongan persalinan dengan pasien-pasien yang sudah terbukti terkonfirmasi coronavirus positif, yaitu biasanya dari hasil swab-nya yang positif. Nah, ada beberapa daerah yang juga melakukan isolasi mandiri pada pasien-pasien yang coronavirus positif dan kemudian dilakukan swab ulangan 2 minggu kemudian. Nah, kalau hasilnya berubah menjadi negatif ya, it's okay, dia boleh dilahirkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, contohnya puskesmas atau bidan terdekat. Namun ada stigma yang biasanya agak gimana, padahal itu tidak masalah sebenarnya. Ibu yang melahirkan tanpa melihat status COVID-nya dilakukan isolasi mandiri selama 4 hari, 11 hari sebelum kelahiran persalinan untuk persiapan persalinannya. Next. Nah, ini untuk asuhan antenatal ibu yang dinyatakan telah sembuh dari COVID-19. Jadi swab pertama dia positif, terus kemudian swab evaluasi setelah 2 minggu dia negatif. Nah, ini kalau sudah sembuh ya seperti biasa kunjungannya. Tapi tetap pada masa pandemi ini kita memang mengurangi intensitas untuk tatap muka. Nah, ibu hamil dengan riwayat sakit berat perlu dilakukan pemeriksaan USG 14 hari setelah sembuh untuk melihat pertumbuhan janin. Jadi fungsinya adalah USG itu untuk melihat pertumbuhan janinnya ini apakah sesuai atau tidak. Next. Nah, ini jenis-jenis asuhan antenatal pada tiap trimester ya. Nah, kalau kita kurang dari 12 minggu, itu sebenarnya cukup telemedicine ya, telepon, video call ya. Ini bisa dengan anamnesis. Nah, di 12 minggu ini biasanya kita lakukan tatap muka. 12 minggu ini berapa? 3 bulan. Nah, 3 bulan ini kita lakukan tatap muka, terus pemeriksaan laboratorium rutin ya.
terus kemudian kita periksa screening untuk bayinya, apakah ada kelainan-kelainan kongenital atau tidak, itu insya Allah sudah mulai terlihat pada usia kehamilan 12 minggu. Nah, kemudian kapan lagi kunjungan berikutnya? Kita lakukan di 20-24 minggu. Itu juga untuk melihat anatomi pertumbuhan janin. Nah, yang ketiga ini kalau perlu di 28 minggu. Ini hanya bila perlu. Kalau memang ada kondisi-kondisi mungkin yang memang mendukung harus dilakukan pemeriksaan tatap muka. Nah, untuk yang selanjutnya 32 minggu dan kemudian nanti di 36 minggu. Untuk juga menentukan kapan kira-kira mau lahir di mana, proses mode of delivery-nya bagaimana. Nah, di situ kita mulai tentukan. Jadi total tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali pertemuan saja untuk tatap mukanya selama kehamilan itu. Nah, jadi tidak banyak. Next. Untuk persalinan pada ibu hamil dengan COVID ya memang tergantung berat ringannya gejala ya. Terus apakah suami boleh mendampingi? Nah, ini justru yang sering kali menjadi dilema. Harusnya memang tidak boleh, tapi kadang perasaan tidak nyaman, suami memaksa. Nah, itu tapi tetap harusnya ibu hamil itu juga menyadari bahwa potensi infeksi silang itu jauh lebih berbahaya. Jadi ketika ibu sudah ditolong dengan APD, suami tidak. Nah, itu justru nanti ibu bisa menularkan atau kondisi bisa bertambah parah tertular dari suaminya. Ya. Oke. Nah, ini perawatan di rumah sakit nggak usah kaget, nggak usah takut ya. Itu sudah diserahkan saja kepada ahlinya. Memang kita sudah ada rekomendasinya seperti ini, yaitu dirawat di ruang isolasi, semua tim multidisiplin terkait, dilanjutkan sesuai praktek standar, pemberian oksigen ya, terus meminimalkan anggota staf yang masuki ya. Nah, untuk anggota keluarga itu memang kalau dia masuk dia harus menggunakan APD ya. Nah, kalau nanti dia resikonya apa? Resikonya tertular itu. Nah, kalau sudah tertular COVID ya otomatis dua-duanya pun nanti menjadi pasien coronavirus. Next. Untuk wanita yang dinyatakan telah sembuh dari COVID-19 dan telah menyelesaikan isolasi mandiri, maka persalinan dan perawatan bisa dilakukan sesuai standar di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan tingkat risikonya. Nah, jadi kalau Anda sudah swab evaluasi dan hasilnya negatif, maka simpan baik-baik itu hasilnya. Karena itu bisa menjadi bukti jika Anda ke rumah sakit, nih loh, saya bukan coronavirus. Apa buktinya? Hasil swab saya sudah negatif. Seharusnya tidak ada rumah sakit yang menolak, karena itu dinyatakan sudah bebas dari corona. Oke, next. Nah, ini yang untuk fasilitas kesehatan ya, harus memenuhi persalinan, harus terencana ya. Jadi dimohonkan kepada ibu hamil yang memang positif coronavirus ya, itu juga sadar diri. Jadi sudah menghubungi provider kesehatan di mana ibu biasa untuk periksa atau ibu sudah yakin dan mantap. Boleh dokternya, boleh bidannya, boleh rumah sakitnya ya. Nah, ini oke, ini untuk rumah sakit ya, ruang bersalinnya harus dengan tekanan negatif yang mana udaranya bisa disedot keluar. Next. Mungkin slide selanjutnya bisa. Nah, pada ibu dengan masalah gangguan respirasi, ya kalau ada gangguan respirasi ya memang itu terapinya sudah sedikit berbeda. Ya, harus dengan backup dari alat-alat untuk mempertahankan saturasi oksigen, contohnya ventilator atau yang lebih ringan dari itu. Nah, ibu dengan suspek COVID-19 atau kontak erat apabila ada indikasi persalinan dilakukan dievaluasi ulang, benar-benar penting apa enggak. Nah, itu jadi tetap dokter itu akan memeriksa ibu dan memastikan apakah ini memang harus dioperasi atau ini bisa lahir normal atau ini ada sesuatu hal yang membutuhkan penanganan segera. Nah, itu sebaiknya ibu hamil meskipun COVID-nya positif tidak terlalu panik dan mempercayakan sepenuhnya kepada tenaga kesehatan. Nah, kenapa harus sesar? Kalau sesar bagaimana? Kalau sesar tentu saja itu persiapannya terencana dan sesuai standar. Di masing-masing daerah memiliki kebijakan tersendiri, namun kalau yang disarankan untuk persalinan dengan ibu hamil positif coronavirus, rekomendasinya tetap dengan seksiu. Karena apa? Karena pada persalinan normal, kemungkinan paparan jumlah virus dan juga pola pernafasan itu justru akan membahayakan bagi bayi dan juga tenaga kesehatan yang menolong, sehingga lebih disarankan untuk seksiu. Next.
Oke, ini untuk rumah sakit. Next. Nah, ini untuk screeningnya ya, memang kita lakukan, selalu harus dilakukan. Jadi jangan sakit hati dan jangan merasa a priori, ya, jalani saja kalau emang ibu ini sudah terkonfirm positif atau ibu hamil, terlanjur hamil, ingin ke rumah sakit, maka diperiksa apa-apa itu ikuti saja prosedurnya, ya, itu tidak masalah. Insya Allah tidak akan membahayakan buat ibu, justru akan melindungi ibu dari penularan. Jadi kalau memang ibu negatif, kenapa ibu mesti tertular corona, kan begitu. Jangan sampai gara-gara datang ke provider kesehatan justru ibu malah terkena corona. Next. Selanjutnya. Mungkin sedikit saja. Nah, ini obat-obatannya ya, nanti bisa dilihat tergantung rumah sakit masing-masing ya, nanti ada kebijakan tersendiri. Next. Ini untuk perawatan pasca persalinan ya. Kalau ibu nggak ada gejala, saya banyak menolong persalinan ya, pasien-pasien dengan coronavirus positif. Namun alhamdulillah dia tanpa gejala, ya sudah kita rawat biasa, hanya tempatnya itu kita bedakan. Dirawat di tempat tersendiri, yang tentu saja dia justru maaf nih bahasa mereka, kok saya malah diistimewakan toh dok, ya alhamdulillah Bu, iya ya dok ya, iya gitu, kadang-kadang begitu. Jadi kita berikan kamar tersendiri, bahasanya isolasi, padahal itu malah justru bisa dibilang sebagai ini VIP lah, kan kamar sendiri, keluarga sendiri, nggak ada orang lain. Nah ya, tapi kalau nggak ada gejala biasanya kita postmortem rutin, kalau gejala ringan ya perbaikan suportif saja. Nah kalau yang berat, nah baru itu kita rawat dengan persiapan multidisiplin. Next. Nah, ibu hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi NSAID ya, jadi gunakannya paracetamol saja. Nah, jadi ibu hamil bolehkah menyusui selama habis melahirkan? Kalau ibunya corona positif, beberapa menyarankan masih diperbolehkan ya, dengan catatan ibunya itu tanpa gejala. Nah, kalau memang ingin menyusui harusnya menggunakan APD juga. Next. Nah, ini di sini juga disarankan untuk ibu hamil menggunakan kontrasepsi pasca melahirkan. Nah, jadi ibu-ibu yang belum pengen hamil di masa pandemi ini juga saya himbau untuk menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kenapa? Karena kalau sampai hamil, ya maaf penanganannya itu pasti akan lebih istimewa dibandingkan dengan pada masa-masa sebelum pandemi ini. Ya, oke. Ini untuk perawatan neonatus ya. Ini mungkin nanti dengan dokter spesialis anaknya bisa dikomunikasikan. Untuk imunisasinya tetap standar sesuai dengan rekomendasi dari IDAI. Bayinya juga mungkin kalau itu di swab juga kalau memang ada gejalanya. Next. Nah, ini ibu dengan suspek yang tidak memungkinkan merawat bayi, nah maka dirawat oleh anggota keluarga yang lain. Nah, ini 3 pilihan memberikan ASI. Yang pertama, kalau 3 pilihan pemberian ASI pada bayi lahir dengan ibu yang suspek. Nah, itu satu tergantung klinis ya. Kalau klinisnya berat, pemisahan sementara bisa dengan ASI donor atau formula. Kalau klinis ringan, ya mempertahankan yaitu tetap dengan ASI perah. Kalau ibunya dengan kondisi ringan, ya, batuk, pilek, demam ya, itu masih ada kondisi ringan. Nah, itu dengan ASI perah. Tetap memakai masker selama merah, mencuci tangan ya, membersihkan pompa airnya, ASI diperah diberikan oleh tenaga kesehatan atau keluarga yang tidak menderita corona, dan maaf, tidak berbagi alat pompa atau botol ASI. Next. Nah, ini yang paling menyenangkan, bisa saja kalau kondisi ibu tidak bergejala, ya udah, biarkan saja ibunya menyusui, namun tetap saya sarankan ada penghalang ya. Jadi pilihan nutrisi atau ibu menggunakan masker bedah. Nah, itu juga wajib ya. Jadi bukan bayinya yang diberi masker ya. Bayi jangan dikasih masker, nanti nggak bisa nafas. Ibunya yang menggunakan masker. Next. Oke, nah ini perawatan setelah pulang dari rumah sakit, ya ibunya untuk isolasi mandiri 14 hari paling tidak. Justru lebih bagus lagi, nah ini himbauan saya, biasanya ini kan ada nih adatnya ya untuk tilik bayi, nah itu sementara ini ditiadakan dulu deh, ya.
ya apa sih? Oke, manfaatnya tilik bayi, tilik ibu lahir ya. Nah, tapi risikonya terlalu besar ya, karena itu justru bayinya yang bermasalah nanti, kasihan pada bayinya. Kalau seandainya ada tamu atau apa, sebisa mungkin bapaknya saja lah yang berperan untuk menemui. Jadi sebisa mungkin ibu hamil ini, ibu pasca melahirkan menyusui ini sebaiknya tidak terlalu banyak bertemu dengan orang. Ya, nah perhatikan perilaku hidup bersih dan sehat selama di rumah. Terus kemudian kalau sesar atau episiotomi ya maaf, episiotomi itu kalau ada luka robekan pada perineum pada persalinan normal yaitu dibersihkan, dirawat. Nah, ibu-ibu yang mau melahirkan harus tahu bagaimana cara merawat luka karena itu nanti akan dikerjakan secara mandiri. Next. Nah, ini ya untuk algoritma ya, algoritma berapa yang sering digunakan di rumah sakit ya. Next. Oke, next untuk rekomendasi rumah sakit rujukan itu minimal tipe C. Oke. Next. Oke, ini untuk rumah sakit ya, bukan terlalu detail ini. Nanti kalau kita bahas bisa nggak selesai 2 hari 3 malam nanti ya. Oke, next. Nah, ini jalur-jalurnya juga ada di rekomendasi POGI. Ini sebenarnya bisa di-download dan dibuka di induk organisasi kami di Persatuan Obstetrik Ginekologi. Next. Oke, next. Oke. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pemirsa sekalian. Wah, ini saya baru pertama juga ya siaran virtual begini. Biasanya langsung datang ke lokasi ya Pak Jano. Ya, terima kasih Pak Dr. Taufik ini. Siap. Cukup lengkap sekali penjelasannya. Pemirsa akan tahu banyak terkait dengan risiko hamil saat pandemi COVID-19. Silakan pada sahabat kedaulatan rakyat peserta diskusi talkshow secara virtual ini bertanya, silakan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas di sana? Maaf, suaranya tidak jelas. Saya ketik aja ya, Dok, pertanyaannya. Boleh ya. Oh baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Suara saya cukup jelas untuk menjawab ya. Untuk pemeriksaan ibu USG pada ibu hamil selama masa pandemi ini bagaimana? Wah, ini sangat menarik sekali ya. Tentu saja pemeriksaan USG ini tidak bisa dilakukan secara jarak jauh. Ya, gimana caranya? Masa ibu hamil yang menempelkan USG-nya ke perutnya sendiri ya? Itu kan nggak mungkin. Jadi tetap dilakukan secara tatap muka. Nah, itu tadi rekomendasinya sesuai yang saya tampilkan di slide tadi, itu memang kita kerjakan paling awal pada usia kehamilan 12 minggu. Jadi kalau terlalu awal sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Jadi memang seperti biasa dilakukan pemeriksaan USG, namun paling cepat tuh pada usia kehamilan 12 minggu disarankannya. Nah, ada beberapa yang menggunakan tirai, korden ya, tapi juga saya rasa tidak semuanya bisa memanfaatkan itu. Jadi intinya adalah penggunaan APD pada tenaga kesehatan. Nah, kalau USG-nya sendiri tidak ada masalah, Mbak. Jadi tetap dikerjakan saja, kami kerjakan, tapi pada usia kehamilan yang lebih tua, misalnya pada 12 minggu. Berapa kali minimal pemeriksaannya itu tadi sesuai jadwal, yaitu kita kerjakan di 12, kemudian di 20 minggu, kemudian di 28, dan di 32 dan 36. Jadi paling tidak 5. Kalau di 28 tadi kan nggak wajib ya, jadi minimal sebenarnya 3 ya. 28 dan 32 nggak wajib, jadi 3 kali minimal pemeriksaan USG. Trimester 1, 2, dan 3. Intinya begitu. Oke.
Ya, mari. Sudah cukup Halo, pertanyaan saya, Mbak Assalamualaikum. Dinarum. Monggo, waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana? Mohon maaf, suara saya jelas, soalnya di tempat saya hujannya deras sekali. Sama Ibu, kami juga Ya, di daerah Jogja juga jelas hujan ini. ya. Menarik sekali, Dokter Taufik. Ini pertanyaan saya banyak sekali, bagaimana ya? Wah, monggo nanti mungkin Pak Julian bisa membantu. Jadi yang pertama dok, ini saya sebelum saya mengikuti talkshow ini kan saya juga sempat searching gitu kan. Ini saya belum tahu sih ada penelitian yang sudah empiris atau belum gitu. Tapi dari beberapa berita online seperti itu juga mengatakan bahwa sejak COVID ini terjadi peningkatan untuk kematian ibu hamil ataupun juga keguguran. Nah, itu apakah COVID sendiri ini memang ada resiko sampai ke situ dok? Karena COVID ini atau tidak ya gitu? Oke, ya memang betul. Jadi ada peningkatan angka kematian ibu ya, dan juga risiko keguguran. Memang kita sekali lagi bahas bahwa coronavirus ini kan merupakan sebuah bentuk virus juga. Nah, itu memang dia ada beberapa yang mengatakan dia meningkatkan risiko keguguran. Namun perlu saya pastikan bahwa pada ibu yang telah hamil, virus corona ini tidak akan menginfeksi janin yang ada di dalam kandungan, dan itu sudah ada penelitiannya. Itu yang jelas. Ada penelitiannya. Nah, kalau untuk kematian ibu melahirkan ibu hamil sendiri, perlu kita ketahui apakah itu memang berkaitan dengan kehamilannya atau tidak. Contohnya kalau memang pada pasien-pasien dengan coronavirus sendiri kan dia pada daya tahan tubuh yang rendah, terus kemudian pada gejala yang berat, maka memang dia bisa menimbulkan sampai pada kematian. Ya, jadi itu jawaban kami bahwa untuk keguguran itu memang coronavirus meningkatkan, sementara untuk kematian ibu hamil perlu dipastikan dulu apa penyebabnya. Namun pada ibu hamil insya Allah tidak ada namanya transmisi vertikal dari ibu ke bayi selama janin masih dalam kandungan. Itu yang sudah ada penelitiannya. Begitu Ibu jawabannya. Oke, berarti ada resiko ya dok nih? Iya. Ada pengaruhnya ke janinnya nggih? Atau maksud Maksudnya saya gimana? tadi kan saya agak bingung juga. Dokter mengiyakan bahwa ada risiko untuk peningkatan keguguran. Betul. Ya, betul. Tapi tidak virusnya itu sendiri tidak bahwa ibunya hamil belum tentu Betul. bayinya ibunya positif COVID, belum tentu bayinya positif COVID Betul, gitu. Betul. Karena tidak ada penularan kepada bayi, itu penelitiannya. Jadi, nah, kenapa bisa meningkatkan keguguran itu dari faktor lain, Bu. Jadi bukan langsung menembak ke bayinya, tapi dari faktor ibunya sendiri yang menyebabkan keguguran itu. Oke, dok. Sekarang dok, mohon maaf untuk kebetulan saya ini dok, saya IIM, saya ibu hamil. Siap. Ya, alhamdulillah, walaupun deg-degan juga, ya. Baru trimester awal, jadi baru 9 minggu gitu kan. Jadi saya kadang agak bingung dok. Saya juga sempat berpikir ini apa jangan-jangan saya kena COVID gitu ya, karena saya juga kok ciri-cirinya saya agak bingung antara ini gejala trimester awal karena memang katanya peningkatan hormon atau ciri-ciri COVID gitu, karena kan hidung juga sering mampet, lemes, pusing, mual. Aduh, ini fisiologis atau enggak gitu, saya juga bingung. Jadi sebenarnya kapan ya dok ya ibu hamil rapid itu? Kapan dilakukan rapid test pada ibu hamil? Nah, tentu yang pertama adalah jika ada gejala. Jika ibu merasakan ada gejala demam kok nggak sembuh-sembuh, terus kemudian batuk pilek, nah itu sebaiknya memang dilakukan rapid test. Ya, nah ada beberapa daerah ya rapid itu bukan merupakan gold standar. Rapid itu lebih ke arah sebagai screening. Nah, untuk gold standarnya adalah dengan RT-PCR, jadi dengan pemeriksaan swab ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan swab dari orofaring untuk dilakukan penegakan diagnosis coronavirusnya itu. Nah, sebenarnya obatnya pun sama loh, Bu. Hanya suportif terapi. Jadi, Bu sebenarnya tidak perlu khawatir. Ya mau gimana, obatnya suportif terapi, terus kemudian nutrisi, ya, sebagaimana yang saya nyatakan di depan tadi. Oke. Mohon maaf dok, sekali lagi mohon maaf. Tadi karena masih boleh, Bapak? Siap. Cuma sekali lagi. Karena tadi kan silakan.
Dokter Taufik juga menampilkan algoritmanya tadi terlalu cepat nggih. Katanya tadi ada link untuk informasi lebih lanjut umpama tadi kalau saya nanti udah mau lahiran harus swab test dan bagaimana berarti tadi ada algoritmanya nggih? Nah, betul ada. Jadi gini Bu, nah itu nanti akan tergantung pada rumah sakit yang Ibu akan tuju. Oke. Yang saya tampilkan tadi ada algoritma umum dari Perhimpunan Induk Organisasi kami, dokter spesialis kandungan. Nah, untuk kebijakan lokal daerah biasanya ada sedikit menyesuaikan. Untuk di Jogja, misalnya Ibu nanti rujukannya mau kemana rumah sakitnya, mau lahiran di mana, nah itu nanti bisa dikonfirmasi ulang ke rumah sakit yang bersangkutan. Begitu Ibu. Berarti kalau ke rumah sakit tetap sesuai HPL atau agak jauh hari? Sebelum gitu, HPL, sebelum HPL. Jadi di 36 minggu Ibu sudah periksa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Dokter Iya, Taufik. siap. Sudah Sehat selalu Ibu. Nggih. Matur nuwun Bu Rimba ya tadi. Ternyata antusias sekali Pak. Jadi ketika mantap. Ini tematiknya memang sangat dibutuhkan bagi ibu-ibu ya, terutama yang tadi terlanjur hamil dan mungkin ingin sekali hamil. Betul. Nah ini ini tadi kan cukup panjang lebar Pak Dokter Taufik tadi menjelaskan. Siap. Nah, ketika sudah terpapar, ini karena kemarin berita kita pernah ngangkat banyak sekali ibu hamil yang terpapar. Betul. Di Magelang, banyak ibu hamil yang terpapar. Betul. Nah, peluang untuk sembuh tentu kan akan berbeda dengan warga biasa, orang yang muda atau mungkin anak-anak, kemudian yang lansia. Nah, itu kalau peluang untuk sembuhnya itu berapa istilahnya ya, kecepatan untuk bisa pulih. Nah, ini kan karena tidak ada obatnya katanya COVID-19 ini. Adalah daya tahan itu bisa sembuh sampai detik ini, Pak. Belum sampai detik ini belum ya, betul. Masih ada peluang untuk misalnya sampai melahirkan tetap sakit atau bisa untuk sembuh selama kan 9 bulan nih. Iya, betul. Peluang untuk sembuh selama 9 bulan ini kan ada peluang nggak untuk sembuh? Beberapa pasien kami sudah sembuh. Ya. Beberapa pasien kami begini, Pak. Jadi memang dia swab-nya itu hasilnya positif. Ya. Hasilnya positif itu karena ada swab di puskesmas ya dikerjakan program bersamaan atau mungkin bahkan karena dia ada kekhawatiran dia melakukan swab pribadi. Nah, yang benar itu swab ya. Mohon maaf kalau untuk rapid itu sebenarnya masih debatable, Pak. Ya. Kenapa saya katakan debatable? Ada beberapa yang tidak menerima rapid itu sebagai alat diagnostik untuk coronavirus. Ya. Jadi meskipun rapidnya positif, belum tentu corona. Bisa jadi misalnya rapidnya IgG-nya positif. Belum tentu, mungkin dia sudah sembuh dari masa itu. Ya, karena dia sudah punya daya tahan tubuh, ya. Atau IgM-nya juga belum tentu, yang tetap dijadikan validitas itu adalah dari swab-nya. Namun untuk kewaspadaan dan lebih mudahnya memang dilakukan rapid terlebih dahulu. Kalau rapidnya negatif, ngapain di swab, kan begitu. Nah, untuk peluangnya ya. Peluangnya ada, Pak. Jadi untuk peluang sembuhnya ada besar juga, tergantung bagaimana daya ibu terhamil tersebut memanajemen dirinya. Iya, jadi memang saya katakan tadi ibu hamil mengalami penurunan relatif untuk daya tahan tubuhnya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa melawan, kan begitu. Nutrisinya bagus, vitaminnya diunjuk rajin, terus daharannya diatur, ya insya Allah sehat juga, Pak. Bahkan nanti pada saat mau melahirkan malah bisa lahir normal di tempat biasa karena COVID-nya sudah nggak ada. Malah sudah sudah sembuh, dinyatakan sembuh dan punya kekebalan terhadap coronavirus tersebut. Termasuk anaknya juga kebal nggak kira-kira? Anak yang dilahirkan itu? Nah, untuk anak yang dilahirkan belum, Pak. Jadi belum memiliki kekebalan itu, betul. Oh, jadi hanya ibunya atau anaknya masih perlu anaknya juga sampai ya? Saat ini masih belum ada yang menyatakan apakah ini bisa sembuh atau tidak. Jadi memang artinya kalau ada yang berbeda. Ada program vaksinasi, berarti kan tetap harus ikut kan? Iya, program vaksinnya. Betul. Ya. Betul. Imunisasi maksudnya. Ya. Vaksin dan imunisasi sama, Pak? Sama. Sama ya, Pak. Sama. Oke. Untuk ini ada pertanyaan lagi nih. Ini ada chat katanya pertanyaan nih, Pak. Sebentar. Ya, betul.
Kalau untuk rapid swab antigen bagaimana akurasinya? Tadi sudah dijawab ya Pak ya? Iya, betul. Ini rapid atau swab ya, karena Ya. kalau swab itu maksudnya yang diambil dari orofaring kemudian kita lakukan pemeriksaan itu yang paling tinggi emang RT-PCR. Jadi kalau sudah menggunakan PCR paling tinggi untuk akurasinya dibandingkan dengan IgG. Betul. Ini ada tanya dari Dinarum. Izin bertanya dok, untuk pemeriksaan USG pada ibu hamil selama masa pandemi. Ini sudah dijawab tadi Pak. Sudah ya? Sudah tadi. Oke, siap. Kayaknya sudah banyak nih jawab nih. Terus ini Pak Dokter, itu tadi ketika kena terinfeksi COVID-19 itu kan ibu hamil itu akan berjuang untuk meningkatkan daya tahan. Tentu asupannya juga harus tinggi ya. Betul Nah, Pak. Tentu untuk perjuangan ini sebetulnya asupan itu untuk anak jadi berkurang, anaknya berpengaruh nggak? Asupan untuk anak berkurang nggak? Karena kan dia harus ke ibu dulu, apa gimana? Untuk meningkatkan daya tahan. Gimana ini? Kalau artinya, ibu hamil atau ibu menyusui nih? Ibu hamil. Nah, kalau ibu hamil apapun yang ibu makan masuk ke anaknya, Pak. Oh, anaknya ya. Iya, jadi ya. Justru di sini justru saya agak mengkhawatirkan ketika ibu ini masih punya anak kecil, terus kemudian dia hamil. Biasanya di sini ada kecenderungan kan, waduh kasihan anakku, jadi semua makannya dikasihkan kepada anak yang sudah lahir. Sementara nun sewu nih, adil nggak itu buat bayi yang masih di dalam perut? Nah itu ya. Nah itu di situ peran ya. Juga kadang-kadang ya maaf nih untuk kita laki-laki ini juga ya harus hati-hati juga ya. Kasihan juga nih masa pandemi ya oke lah, kontrasepsi laki-laki juga banyak kan begitu. Ya. Terus satu lagi yang jadi pertanyaan ini Pak. Betul. Yang belum teruji ini, ketika melahirkan, anak yang dilahirkan itu kondisi kesehatannya bagaimana? Artinya gini, kalau ada virus misalnya CMV atau mungkin tokso yang lain yang virus itu kan akan berpengaruh pada kondisi anak. Nah, bagaimana dengan COVID-19 ini? Apakah akan pengaruh kepada anak yang dilahirkan? Adakah kemungkinan sehat saat tidak apa-apa, nggak ada pengaruhnya atau ada pengaruhnya? Jadi begini Pak, jadi sebagaimana saya nyatakan tadi, bahwa virus ini tidak bisa menembus plasenta. Jadi secara teori, ibu hamil dengan coronavirus positif, anaknya yang di dalam perut itu pasti negatif. Karena tidak ada penularan. Nah, penularannya dari mana? Nah, pada saat proses melahirkan. Kalau itu melahirkan normal, ya mungkin pada saat pertolongan persalinannya. Ya. Iya, nah makanya beberapa itu rekomendasinya untuk seksio, karena untuk meminimalisir kontak bayi dengan ibu yang positif corona itu. Ya. Oke, sehingga diharapkan lebih tidak kena corona gitu. Ya. Baiklah para sahabat Kedaulatan Rakyat, ada yang ditanyakan lagi? Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Dengan siapa ini, Bu? Saya Sundari dari dosen kebidanan Alma Ata. Ya, monggo silakan. Maaf Dok, mau tanya. Ini mewakili pertanyaan ibu-ibu yang sedang hamil ini, Dok. Siap Ibu. Itu kalau misalnya ibu hamil mau melahirkan, itu swab-nya itu biaya sendiri atau ditanggung BPJS atau mungkin rumah sakit ya Dok? Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Ini harusnya kita libatkan provider kesehatan dan juga dinas kesehatan ini Pak. Iya. Ini kayaknya perlu. Mawon Dok pertanyaannya matur nuwun. Ya. Kalau BPJS setahu saya nggak ada ya klaimnya ya, jadi tidak ditanggung oleh BPJS. Artinya ini ditanggung oleh, ini kan bencana. Betul. Kalau setahu saya bencana nasional. Kalau sakitnya itu COVID-19 itu setahu saya tidak ditanggung BPJS, tapi oleh Kalau Satgas COVID-nya sendiri Pak ya, ada Satgas COVID, ada SK-nya, kemudian mungkin di masing-masing daerah itu Pak, jadi ada kebijakan tersendiri. Ya. Iya. Oke. Berarti itu kan perlu penjelasan lebih lanjut terkait dengan ibu hamil kan.
Betul, betul, Oke, betul. oke. Ya itu juga perlu dipertimbangkan karena ya setahu saya Ya. ada beberapa daerah yang itu menggratiskan Pak untuk pemeriksaan swab Hmm, tersebut. hmm, hmm. Contohnya di Klaten itu gratis untuk periksa swab. Nah, tapi jadwalnya mengikuti dari puskesmas. Terus Ya. kemudian dari kalau tidak salah kota Jogja juga sama. Tapi untuk Sleman Bantul saya kurang tahu. Ya, Oke, ya. jadi mungkin nanti dipastikan dulu deh. Ya. Ya, mungkin Makasih dengan pertanyaannya, jadi bisa berlanjut untuk mencari informasi lebih lanjut lagi. Oke. Ada lagi dari para pemirsa Dr. Rakyat? Oh, ada raise hand. Ada yang raise hand. Siap. Dok, maaf mau tanya dok. Dalam. Dengan siapa ini? Ya, saya dengan Weni dok. Oke. Oh ya, silakan. Tadi saya udah DM sih, tapi mungkin di sini aja nggak apa-apa ya. Assalamualaikum dokter, mohon maaf saya mau tanya. Begini dok, kan saya baru keguguran ya. Oke. Maaf ya dok. Iya ibu, gimana? Ya, 3 bulan yang lalu saya habis keguguran dengan usia janin 6 bulan dok. Nah, waktu itu saya hamil di bulan Februari. Kan kita Maret ya dok, baru ada COVID gitu ya dok. Betul. Nah, kan memang usia saya sekarang sudah 30 begitu. Sama keluarga juga ini cucu pertama dan saya anak pertama gitu dok. Betul. Nah, seminggu sebelum janin dinyatakan meninggal, USG saya semuanya baik. Semua sehat, air ketubuhan juga katanya cukup gitu dok. Tapi seminggu setelah saya USG di 6 bulan kehamilan itu, waktu saya mau periksa lagi dinyatakan janin saya sudah meninggal di dalam gitu dok. Nah terus kan akhirnya saya mau nggak mau dipacu untuk mengeluarkan janin tersebut gitu dok. Nah kemudian saya tanya ke dokter apa penyebabnya. Sebelumnya kan saya dirapid katanya negatif gitu. Terus setelah dipacu dan saya sudah melahirkan janinnya, saya tanya apa penyebabnya gitu. Dokter yang menangani saya tidak begitu jelas menjelaskan dok kenapa gitu. Ketika orang tua saya tanya apakah memang anak saya kena COVID gitu, kata dokter enggak karena hasil rapidnya negatif. Cuman kan tadi katanya kalau rapid itu kurang akurat gitu ya dok. Iya betul. Jadi ibu saya itu kayak khawatir gitu apa karena COVID gitu kan dok. Nah pertanyaan saya sedikit out of the box ya dok. Gini, karena usia saya sudah 30, saya beserta suami pengen segera hamil untuk yang kedua gitu. Pertanyaan saya yang pertama, berapa jarak yang harus saya kosongkan dulu untuk hamil yang kedua? Kemudian yang kedua, ketika nanti saya hamil lagi, gimana ya dok? Treatment yang harus saya lakukan supaya ini tidak terjadi lagi gitu dok. Karena riwayat keguguran saya tidak pernah jatuh, tidak pernah capek, tidak pernah apa-apa gitu dok, tidak pernah pendarahan. Makanya tiba-tiba nggak ada aja janinnya gitu dok. Saya minta sarannya. Apakah ibu ada riwayat penyakit gula atau diabetes? Tidak, saya tidak punya penyakit gula dok. Apakah selama kehamilan kemarin ibu ada konsumsi obat-obatan yang tidak dari dokter? Tidak pernah dok, semua dari dokter. Pusing pun saya biasanya minum obat, nggak minum obat apa-apa. Oke. Apakah setelah bayi lahir kelihatan ada nampak kelainan yang jelas pada janinnya? Kalau penjelasan dokter semuanya utuh, bayi juga utuh, komplit, terus ari-ari juga utuh, nggak hancur. Tapi saya lihat dia lebam-lebam gitu dok, kayak merah-merah gitu mukanya. Oke. Tali pusat terpilih? Enggak, tidak dok. Oke. Ya. Apakah ada kelainan jantung? Wah, itu susah ya Bu ya, harus dilihat dari USG-nya memang. Ya, itu saya nggak tahu kan, karena cuman sampai di situ aja penjelasan dari dokter yang menangani saya. Oke. Saya perlu klarifikasi ya Bu ya, untuk rapid memang dikatakan tidak terlalu akurat, yang paling akurat adalah swab ya. Namun jika rapidnya negatif,
ya sudah, berarti hasilnya insya Allah swab-nya juga akan negatif, Bu. Oh iya ya, baik dok. Jadi begitu ya. Oke. Itu saja Ibu pertanyaannya. Jadi yang pertama jaraknya kapan ya? Iya betul. Oke, untuk jarak saya langsung jawab aja ya. Ya, jadi silakan, untuk dok. jarak itu memang 3 bulan Bu, itu minimal menurut saran dari WHO. Tapi kalau dari WHO disarankan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan iya, untuk menggunakan kontrasepsi dan tidak hamil terlebih dahulu. Jadi paling cepat itu 6 bulan lagi Ibu, baru sudah bisa hamil untuk bayinya. Ya, 6 bulan. Jadi memang sarannya 6 bulan. Tapi kalau memang kondisinya sangat memaksa, misalkan ibu usia sudah di atas 35, terus kemudian cadangan sel turun sedikit, mungkin bisa di push sampai di 3 bulan. Tapi kalau amannya memang 6 bulan itu untuk meningkatkan. Oh iya, baik dok. Terus kemudian bagaimana untuk mencegah hal tersebut terjadi, ya tentunya dengan periksa yang teratur, jaga nutrisi dan pola makan, dan kemudian yang paling penting ya Bu adalah ya berdoa Bu. Ya, namanya manusia itu ya apa ya, kita manusia Bu itu semua bisa direncanakan, tapi Allah yang menentukan ya. Iya dok. Ya. Jadi memang doa itu yang paling penting kalau menurut saya sih. Saya sebagai dokter pun pasti yang saya akan tekankan, saya wanti-wanti pertama kali, dokter ini hanya perantara saja. Bukan kami yang menyembuhkan, bukan kami yang membuat bayi sehat, bukan. Semua itu milik Allah. Dokter hanya perantara saja. Kita mengusahakan yang terbaik menurut yang kita pelajari, menurut yang sudah kita ketahui ilmunya. Tapi outcome tetap itu dokter nggak akan pernah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang berani menjamin, oh ini hasilnya akan seperti ini. Oh tidak ada. Ya, saya turut berduka cita Ibu ya. Ya, terima kasih dok. Ibu. Tapi insya Allah, ya saya doakan Ibu bisa lekas segera hamil dan kondisinya sehat. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih dok. Sama-sama Ibu. Terima kasih Nyonya Hari. Semoga bisa bangkit lagi Bu, semangatnya Bu. Oke Pak Dokter Taufik. Kasihan sekali ya Pak ya. Ya, gimana kita sedih kalau mendengar yang seperti itu. Tapi apa boleh buat Pak? Dokter hanya manusia juga Pak. Tuhan yang menentukan semuanya kan begitu. Iya betul Pak Dokter. Iya. Ini 5 menit lagi nanti kita tutup karena sudah 1 jam kita bincang-bincang. Bagi para sahabat kedaulatan rakyat, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, baiklah Pak Dokter, mungkin Pak Dokter menyampaikan apa istilahnya ya, pesan kata-kata apa istilahnya kata-kata pesan-pesan ya, pesan-pesan terkait kepada para ibu hamil yang sudah terlanjur hamil ya. Oke, baik. Yang pertama saya sampaikan kepada para wanita pejuang-pejuang yang sedang hamil, saya ucapkan selamat ya, karena tidak semua orang bisa hamil ya. Selamat, rezeki itu dari Allah ya, dijaga dengan bagaimana? Dijaga dengan satu, berdoa, jaga iman, jaga imun, dan jaga keamanan ya. Jadi nutrisi tubuh harus dijaga, terus kemudian olahraga, kemudian berpikiran positif, serta mengurangi kontak dengan orang yang tidak perlu. Iya. Oke, terima kasih Pak Dokter Taufik. Siap, Bapak. Penjelasannya sangat banyak sekali dan yang insya Allah sangat bermanfaat. Amin. Sangat bermanfaat. Terima kasih, Pak. Baiklah para sahabat kedaulatan rakyat, demikian bincang-bincang kita dalam ruang talkshow kedaulatan rakyat bersama dengan Satgas COVID-19. Jumpa lagi pada talkshow berikutnya. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok. Terima kasih semua.